Amin. Shalom. Puji Tuhan. Penyembahan yang begitu indah, luar biasa. Saudara, sebelum kita lanjutkan acara kita, sukacita yang luar biasa. Di bulan ini banyak ulang tahun. Bang Sarin ulang tahun juga. Jadi jarak kami cuma berapa bulan. Saya bulan Maret, beliau bulan 6. Gak berasa juga kami bertemu masih umur berapa dulu ya. Ya pokoknya masih curug-curug. Ya ternyata sudah belum tua juga sih. Ya ternyata udah segini. Bodinya memang tetap seperti ini dari dulu sampai sekarang. Ya cuma satu yang berubah sama beliau ini, sudah nggak playboy. Dulu playboy nih. Ya dulunya begitu ya, karena memang masa-masa nakal kami dulu begitu. Berapa puluh tahun yang lalu ya, Tuhan ubah yang begitu luar biasa. Dan tinggal satu lagi yang saya mendoakan beliau, kapan-kapan aja ya. Ya Pak Richard juga ulang tahun ya. Anak saya dua-duanya juga ulang tahun kemarin. Siapa lagi yang ulang tahun? Onel juga 12 tahun, tanggal 12 juga. Tanggal 12. Natalia juga 12 juga. Posisi kayak diatur banget tanggalnya ya. Anak saya juga tanggalnya sama, bulannya sama. Dua-duanya. Jadi ulang tahunnya hemat. Puji Tuhan. Nah, baik, saya nggak panjang lebar karena kita akan doa lagi. Dan rumah doa ini sesuai dengan permintaan pemilik dari tempat ini, kita ini dipindahkan hari Jumat jam 4:30 sore karena ada aturan baru. Jadi kita pindahkan hari dan juga jamnya. Jadi jam 4:30 tepat kita akan mulai. Ya, jadi hari Jumat. Ini setiap minggu kita tetap konsisten rumah doa di tempat ini. Baik, kita buka dulu Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dan ini sudah ayat familiar. Nah, saya baca ya. Tadi kita sedang berdoa, saya dapat satu pesan tentang ayat ini. Saya bacakan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, kalau bicara tentang bait Allah yang luar biasa, baik keindahannya maupun suasana hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, itu bait Salomo. Nah, di bait Salomo itu pada waktu orang Israel beribadah, itu tiba-tiba awan itu turun di bait suci dan seluruh para imam itu tersungkur, tidak bisa berdiri. Semua ritual ibadah yang sudah terbiasa mereka lakukan, tiba-tiba Tuhan ubah. Jadi waktu itu hadirat Tuhan yang ditekankan. Dan kalau boleh saya katakan, Tuhan yang mengambil alih ibadah itu sendiri. Pada waktu hadirat Tuhan, semua rutinitas yang kita lakukan, semua pemahaman, baik pemahaman teologi, kemampuan kita, doktrin yang kita pelajari, ada waktunya Tuhan ubah pada waktu ada hadirat Tuhan. Tetapi ini aneh, kenapa bukan bait Salomo yang Tuhan bangun kembali? Yang Tuhan bangun kembali adalah pondok Daud. Nah, pondok Daud itu sederhana, hanya bentuknya tenda. Tapi yang ditekankan di dalam pondok Daud adalah doa, pujian, dan
penyembahan. Dan satu-satunya di Israel, jabatan seorang Daud itu, yaitu dia seorang imam dan juga dia seorang raja. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan bahas tentang kehidupan Daud ini dengan singkat saja, karena malam ini kita akan melanjutkan acara yang begitu luar biasa. Nah, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 bilang begini: setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Israel, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Dan ayat selanjutnya mengatakan, Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah, ini yang membedakan Daud. Di sisi lain, Daud ini juga anak yang terbuang. Ya. Dia terbuang dari keluarganya. Ya, bukan broken home ya, beda dengan broken home. Kalau broken home itu bapaknya pergi meninggalkan rumah atau ibunya meninggalkan rumah. Tapi ini saat dia ada tinggal di rumah orang tuanya, tapi seperti anak tiri. Bahkan dalam kandungan sekalipun, dia ini, ya kalau istilahnya itu hampir digugurkan, maka dikatakan itu, ya dalam kandungan pun juga dia ada. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Nah, lalu kemudian ketika dia lahir pun juga dikatakan di dalam dosa juga. Nah, jadi ada sebuah literatur menuliskan Daud ini adalah anak yang tidak diinginkan lahir. Dan anak yang tidak diinginkan lahir itu ada dua hal. Yang pertama mungkin karena anaknya terlalu banyak. Yang ketiga, anak ini adalah lahir dari luar pernikahan. Jadi ada juga yang mengatakan ibu daripada Daud ini ketika dia menikah, dia ini dikandung dalam keadaan apa? Bukan hubungan suami dan istri, tapi ada perselingkuhan atau anak perzinahan. Nah, dan itu disembunyikan sekian lama. Ini ayat yang tidak ada, ini tafsiran ya. Disembunyikan sekian lama, kalau dibunuh hukumnya ada. Kan gitu ya. Nah, disembunyikan. Tapi pada waktu itu orang tuanya mencari bagaimana strategi supaya anak ini mati. Mereka ada 8 bersaudara, kalau nggak salah dia anak ke-8 ya. Iya ya. Kalau nggak salah, dia anak yang ke-8. Saudara kasih Tuhan, saudara-saudaranya semua prajurit yang hebat. Tapi Daud ini, dia hanya diperintahkan menjaga kambing domba. Nah, pada waktu itu usianya di bawah standar. Kalau kita di Indonesia itu untuk usia bekerja itu tidak boleh SMP ya, minimal tamat SMA. Undang-undangnya ada, itu tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, tapi pada waktu itu Daud ini diperintahkan untuk menjaga domba. Dengan demikian, waktu jadi terkam oleh singa atau binatang yang buas yang lainnya, maka orang tuanya lolos dari hukuman. Karena hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, ya, apalagi gigi ganti gigi. Siapa yang membunuh, dia pun juga harus dibunuh. Tapi firman Tuhan itu dahsyat. Ya. Manusia merancang yang jahat, tapi Tuhan itu merancang hal-hal yang baik. Nah, pada waktu dia mengembalakan kambing domba ayahnya, dalam keadaan dia jenuh, dia muncul kreativitasnya, membuat sebuah musik yang bernama kecapi.
mainkan kecapi itu susah. Beda dengan gitar. Kecapi itu cara memetiknya juga berbeda. Alunannya juga berbeda. Nah, waktu dia menciptakan alat musik ini, tidak terjadi apa-apa sekian tahun. Bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun. Buat apa? Dia membuat belajar main musik hanya untuk menghibur dirinya. Karena apa? Rutinitas yang dilakukan itu membosankan. Nah, kemudian saudara, di Israel itu kambing domba itu ancamannya adalah serigala, singa, beruang, dan binatang buas lainnya. Nah, dalam keadaan yang demikian, muncul lagi ide yang kedua, yaitu apa? Menciptakan namanya senjata perang. Disebut apa? Waktu itu bukan senjata perang sih, tapi umban. Bukan ketapel. Kalau ketapel ditarik. Ini umban. Nah, saudara, buat apa? Untuk membela diri. Dan itu bertahun-tahun dia mainkan umban, sehingga apa? Setiap dia mengayunkan umbannya tidak pernah meleset tepat sasaran. Saudara, dua alat ini tidak jadi apa-apa sekian tahun. Nah, kita nggak tahu. Makanya hidup orang itu kita nggak tahu. Hidup hari ini dia bisa game besok bisa menjadi orang hebat. Ya bisa kita ngarahin siapapun. Jadi hari ini kalau kamu sukses, amin, saya setuju, bagus. Tapi bukan berarti orang lain tidak sukses. Ini hanya masalah waktu. Tahu disingkirkan. Hanya menjaga kami domba. Ini penting bagi kita semua. Berpuluh-puluh tahun. Tanpa sengaja Israel mengalami ancaman perang. Jadi kalau Tuhan bekerja itu seperti kebetulan. Seperti kebetulan, bukan kebetulan, tapi memang jalan Tuhan. Ya kayak saya ini, kebetulan aja masuk penjara. Bukan kebetulan, tapi kirim saya dulu karantina baru ke Tuhan. Iya, betul kan? Ya. Mesti saya dicap badan saya. Karena apa? Karena ketakutan saya mau dibunuh. Karena zaman itu kami cap tato. Artinya lepaskan malam hari itu diculik malam-malam mati. Saudara, tiba-tiba ini Saul ini si apa silah. Dalam keadaan silah itu Tuhan tolak. Waktu Tuhan tolak, Tuhan katakan pada Samuel, pergilah, urapi anak Isai, sebab dialah yang memimpin umat. Nah, waktu dia ke sana, saudara, kambing domba yang pernah dia gembalakan dipotong dagingnya, nggak diundang. Kurang sakit apa lagi misalnya kalau ada seorang anak, ya, anaknya bekerja keras, begitu hasilnya dia nggak dikasih tahu, nggak diundang. Betapa hatinya luka yang begitu luar biasa. Nah, saudara, singkat cerita, pada waktu itu, ya, tampil semua saudaranya, tujuh-tujuhnya, yang tinggi besar, perawakannya meyakinkan sebagai seorang prajurit. Samuel mengatakan, Nabi juga manusia, toh? Ya, Nabi juga manusia, ada keterbatasannya. Nah, waktu Samuel melihat kakaknya paling besar, oh ini dia, pas ini. Orangnya ganteng, tinggi. Kalau saya cukup ganteng, belum tinggi. Ya kan? Ya. Tuhan ngomong, jangan melihat perawakan. Manusia yang melihat kelihatan, tapi Tuhan yang melihat hati. Tujuh-tujuhnya Tuhan ngomong gak terpilih. Samuel juga heran, yang mana lagi sih? Nah, Tuhan tuh Samuel mengatakan pada Isai, cuma ini anakmu. Cuma inikah anakmu? Ada sih, terpaksa diingat. Ada sih, tapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Nah, waktu
Samuel mendengar itu, Samuel mengatakan, panggil dia. Sebab kita nggak akan makan sebelum dia tiba. Jadi saudara, mau Anda gembel kalau Tuhan ngomong kamu orang penting, gak ada urusan. Ya, gak ada urusan. Yang penting pengurapan Tuhan dalam dirimu. Kalau Tuhan memilihmu, gak ada urusan latar belakangmu. Saya gak peduli. Panggil dia. Kita gak akan makan sebelum dia tiba. Kenapa? Di dalam dirinya ada pengurapan raja. Jadi malam ini dalam diri kita ada pengurapan raja, orang istimewa. Makannya jangan punya mental orang rendah. Harus punya prinsip kebenaran. Jangan mau diatur oleh situasi. Nah, saudara, begitu dipanggil, dia masih muda, kemerah-merahan wajah. Tuhan ngomong kepada Samuel. Samuel juga, benar gak sih dia raja? Ya? Raja ngomong, urapi dia. Waktu dia diurapi, saudara, Alkitab mengatakan Roh Tuhan berkuasa atasnya. Dan sejak saat itu dia menjadi manusia yang berbeda. Ya. Sehingga apa? Yang biasanya tadi berubah menjadi luar biasa. Yaitu apa, saudara? Tiba-tiba Saul ini diganggu oleh roh jahat. Ya, ini tiba-tiba. Kenapa diganggu oleh roh jahat? Karena pengurapannya sudah pindah. Lalu saudara, tentu Daud ini nggak langsung jadi raja, ada prosesnya. Dia 17 tahun diurapi jadi raja, tapi umur 30 baru ditoknobatkan menjadi raja. Bayangkan 13 tahun. Pengurapannya 13 tahun yang lalu, ya. Umur 30 baru dilantik jadi raja. Jadi dalam hidup ini nggak ada yang instan. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada juga yang terlalu lambat. Hargai waktunya Tuhan. Kita paksa-paksa nggak bisa. Tuhan ajar Daud ini. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu Saul diganggu roh jahat, dia seperti emosi, jadi kayak marah-marah. Jadi orang kehilangan pengurapan itu gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung. Nah ini, itu tanda-tandanya orang yang sudah kehilangan pengurapan. Amin Pak Johan? Nah pengurapannya masih ada. Jadi kalau saya singgung jangan marah. Ya, terganggu, rasa tersaingin ada. Aduh jangan. Jadi rasa curiga sama orang tinggi. Lalu ada tiba-tiba lagi orang bercerita ada seorang anak Isai bernama Daud. Dia lihai memainkan kecapi. Bagaimana kalau saya undang datang di istana? Oh, boleh. Dia mainkan. Setiap dia mainkan musik, ketika Saul mengalami gangguan, dia menjadi tenang. Saudara, kecapi tadi semua kita bisa belajar. Tapi ketika jatuh di tangan Daud, di tangan orang yang iurapi, mampu menyembuhkan. Kita bisa punya langit yang sama, belum tentu punya cakrawala yang sama. Ya. Berbeda. Sentuhan musiknya menyentuh dan mendatangkan damai sejahtera bagi Saul. Dan akhirnya dia biasa di istana, dia tahu bagaimana memanage kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tiba-tiba Israel dalam keadaan terancam. Ya, kita semua anak sekolah minggu tahu kejadian itu. Goliat sedang menghadapi orang Israel dan Israel sedang diancam, dihina. Ya. Nah waktu itu Daud ini nggak sengaja ayahnya menyuruh, pergilah ke medan pertempuran, bawalah roti ini kepada kami, tanyakan kabar mereka. Tanpa sengaja, saudara, waktu itu Goliat ini berbicara tentang kehinaannya kepada orang Israel. Dia tiba-tiba dimarah. Siapa orang yang gak bersunat ini berani menghina barisan Allah yang hidup? Saudara kasih Tuhan, waktu kakaknya yang paling besar mendengar hal itu marah, ya, tersinggung pada waktu itu.
ini yang ngapain kesini? Kamu itu pengen tahu pertempuran? Dia bilang, tidak, saya hanya bertanya. Dan ucapan itu sampai kepada Saul. Saul pun memanggil dia. Apakah yakin? Kamu ini masih muda. Dia itu pengalaman seorang prajurit. Dia bilang begini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Beruang dan singa biasa hamba menghadapi. Orang itu salah satu dari binatang itu. Oh, ini luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan akhirnya masuk pada pertempuran. Senjatanya hanyalah umban. Lawannya bernama bernama Goliat, itu lembingnya, tongkatnya, tingginya itu ya 3 meter tingginya. Orang bule itu paling tinggi 2 meter ya, kurang lebih ya, 3 meter, lebih tinggi dari ini. Ini paling 2,5 meter ini. Nah, bayangkan besar. Nah, waktu Goliat melihat Saul ini, dia merasa terhina dan marah, sehingga ketopongnya dia buka tanpa sengaja. Nah, Daud mengatakan, inilah dia kesempatan. Daud mengatakan, kau menghadapi aku dengan tombak dan lembu, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini juga, ya, tubuhmu aku berikan menjadi makanan burung di udara dan binatang di hutan. Oh, tambah marah Goliat. Waktu itu dia mainkan umpan. Hanya 1 ayun. Batu ini tertancap di kepala Goliat. Dan pada waktu itu saudara kasih Tuhan, keberanian orang Israel langsung muncul mengejar orang Palestina, orang Filistin pada waktu itu. Jadi kalau ada provokator, biasanya itu muncul keberanian yang lain. Pernah saya pelayani sebuah gereja. Waktu itu ada orang kerasukan. Waduh, bayangkan seorang perempuan, 5 laki-laki terlempar, saudara. Semua para pendoa pada nyingkir semuanya. Gak waktu itu. Saya kan gak punya pilihan. Gengsi dong, pendeta tahu masa kabur karena orang gak suka. Waduh, cium juga hati. Oke, kita doakan. Nah, waktu itu saudara, saya pikir saya mau dihantam juga. Itu dia ternyata waktu mudanya itu ahli karate apa tuh, taekwondo. Wih, saya itu hampir dihantam. Begitu mendekat tiba-tiba kelempar. Saya percaya itu malaikat Tuhan. Begitu beliau jatuh, teman-teman pendoa tadi langsung datang mengerumuni. Saya bilang, urusan kalian lagi selanjutnya. Selesai. Nah, saudara, peristiwa Daud ini ketika Goliat kalah, naluri keberanian yang lain itu muncul. Jadi harus ada pengurapan raja terlebih dahulu yang harus mengalahkan Goliat, maka yang lain itu berani. Nah, saudara, Daud ini apa istimewanya? Yang pertama, dia menghormati otoritas. Dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut. Artinya begini, dia hidup di dalam kasih. Intinya itu. Kasih itu bukan berarti kompromi. Salah, benar. Itu kasih. Tegas, kalau salah ya salah, kalau benar. Yang kedua, Daud ini adalah orang yang hidup dalam pengampunan. Contoh begini, dia dibawa oleh keluarganya. Terus kemudian ketika Saul juga memilih jadi menantu, hanya sebagai alat supaya dia mati. Ya kan? Ada nggak orang tua kayak gitu? Dia pilih menantu supaya apa? Jadi ada kesempatan untuk membunuh. Itu begitu jahatnya. Tapi selama perjalanan kebencian Saul kepada Daud, 2 kali Tuhan serahkan Saul dalam tangannya. Tapi dia mengatakan, saya nggak berani menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan.
dalam diri Saul walaupun bagaimanapun, sejahat-jahatnya pun, seburuk-buruknya juga, dia ada dalam dirinya pengurapan. Saya nggak berani menyentuh dia. Hanya Tuhan yang berurusan dengan dia. Makanya saya ingatkan kita semua, siapapun di kita di sini, kalau kamu punya pendeta, sejelek apapun dia, seburuk apapun dia, jangan pernah gosipin kemana-mana. Setuju ya? Setuju ya? Ini penting bagi orang Kristen, yang paling susah ininya. Saya sih nggak mau ngomongin Pak, cuma ngasih tahu. Ya kan? Hati-hati. Ini penting bagi kita. Anda boleh jadi pendoa 10 jam, 100 jam sehari berdoa. Tapi kalau kamu nggak mampu menjaga mulutmu, percuma. Gak usah di pendoa. Anda bukan pendoa, tapi pendosa. Ya. Nah, jelas misal ada kesempatan. Kami katakan, saya nggak berani menyentuh orang yang diurapi. Anda boleh cek khotbah saya nggak pernah ngomongin pendeta manapun. Karena bagi saya, dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Anda lihat peristiwa Miriam dan Harun. Mereka itu mengata-ngatai Musa. Baca nanti ya. Apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Dan beberapa hari harus Musa berdoa untuk mereka baru sembuh. Harun memang nggak kena. Kenapa? Karena jubahnya memproteksi hidup. Tetapi tetap teguran atasnya. Makanya matinya Harun itu jubahnya dibuka baru meninggal. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Daud duduk di atas takhta kerajaan, bukan karena mengkudeta Saul, tidak, tapi orang Israel menjemput dia, menundukkan dia sebagai seorang raja. Amin. Ya, ini penting bagi kita menghargai waktu Tuhan. Kenapa? Karena Daud ini yang pertama, dia hidup dalam kasih. Yang kedua, hidup dalam pengampunan. Yang ketiga, dia menghormati otoritas. Itu kunci menjadi orang yang berkenan dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan cari hari-hari ini di antara kita. Orang yang berkenan dari Tuhan bukan masalah dia kaya atau miskin, tapi apakah orang ini menghormati Tuhan di atas segalanya. Amin.